Oke, maksimum minimum relatif. Ini kita kalau bicara maksimum minimum, kita awali dengan maksimum minimum relatif. Maka yang Anda harus kuasai pertama adalah Anda membuat gradien. Karena mau materi yang ini maupun yang di bab selanjutnya, itu kita bekerja dengan grad F. Ya, Ibu ingat-ingatkan lagi saja grad F ya. Kalau misalnya ada sebuah fungsi f, x, y gitu ya. Misalnya 3x kuadrat tambah y pangkat 3 tambah 4x pangkat 3 y kuadrat misalnya kan. Maka ingat ya, maka grad dari F itu ini gitu ya. Grad dari F itu ini, turunan parsial pertama terhadap XI ditambah turunan parsial pertama terhadap YC. Kalau tiga variabel, maaf, maka ada turunan parsial pertama terhadap ZK. Kalau seperti soal yang barusan Ibu tulis, karena dia hanya dua variabel, maka kita dapatkan ini. Turunan parsial pertama terhadap X, turunan parsial pertama F terhadap XI, ditambah turunan parsial pertama terhadap YC. Ini konsep pertamanya gitu ya. Jadi tentu, oke, kalau mau dibuat masing-masing dulu, boleh-boleh saja ya. Turunan parsial pertama terhadap X, ingat adalah dengan menganggap Y konstanta. Sehingga ini adalah 6X tambah yang ini nah, yang itu apa? 0. Kan Y konstanta diturunkan terhadap X 0. Kemudian yang ini terhadap X apa? Berarti 12X kuadrat Y kuadrat. Jelas ya? Kemudian turunan parsial pertama terhadap Y apa? Turunan parsial pertama terhadap Y adalah 0. Ini terhadap Y kan 0 ya. Oke. Kemudian ditambah ini 3Y kuadrat. 3Y kuadrat ditambah yang terakhir ini terhadap Y. Terhadap Y berarti apa? 8. 4 kali 2, 8 X kuadrat Y. Sehingga kalau yang ditanyakan grad dari F di sini ya, grad dari F berarti adalah grad dari Fxy gitu kan ya. Grad dari Fxy adalah 6x tambah 12x kuadrat Y kuadrat I ditambah Y-nya apa? 3Y kuadrat tambah 8X kuadrat Y C, kalau mau nulis ditulis seperti ini. Oke ya, yang ini tidak ada masalah dan Ibu berharap tidak ada kesulitan untuk itu. Oke, tentukan gradien, ini tentu oke ya. Terhadap X berarti 2XY tambah 0. Yang bawah berarti terhadap Y apa? Terhadap Y berarti ini adalah X kuadrat tambah 9Y kuadrat. Ya. Oke. Sudah, maka kemudian kita akan bicara definisi nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu didapatkan kalau pada fungsi 2 peubah atau 3 peubah, berarti adalah di titik-titik batas. Titik-titik batasnya, titik-titik perbatasannya daerah asal F. Kemudian titik stasioner, Anda tahu titik stasioner adalah titik di mana F mempunyai turunan sama dengan 0. Yang ketiga adalah titik-titik singular. Titik singular yaitu di mana F tidak mempunyai turunan. Nah, yang kita bahas di bab pertama ini adalah yang bagian 2, titik-titik stasioner, yaitu titik di mana F mempunyai nilai 0. Oleh karenanya, yang pertama, karena turunan pertama sama dengan 0, maka kita buat turunan pertamanya terhadap X sama dengan 0, turunan pertama terhadap Y sama dengan 0. Ini. Oke, tapi ini kita tidak membahas dengan cara yang ini, kita langsung ke, kan ini rekap ya. Kita langsung ke syarat cukup
nilai ekstrim. Syarat cukup nilai ekstrim yaitu kita gunakan uji parsial turunan kedua. Uji parsial turunan kedua kita gunakan D ini. D ya, Anda temukan D. D itu turunan parsial pertama ini. Berarti ini apa? Ini setelah diturunkan terhadap X, diturunkan lagi terhadap X. Yang ini setelah diturunkan terhadap Y, diturunkan lagi terhadap Y. Yang ini setelah diturunkan terhadap X, kemudian diturunkan lagi terhadap Y. Oke, sudah ya yang ini ya, kita ingat. Nah, yang Anda ingat-ingat, mungkin Anda tulis di note, adalah jika Anda menemukan D lebih dari 0, oke, D lebih dari 0, maka kemudian yang kita lihat ininya. Ya, Anda bisa lihat kalau lebih dari 0 berarti mana? Maksimum lokal. Wah, ini ke sini ya. Kalau lebih dari 0 berarti maksimum lokal. Nah, kurang besar sedikit. Oke. Eh, kalau ini maka kita dapatkan maksimum lokal. Kalau kurang dari 0 maksimum lokal. Tapi kalau misalnya Anda dapatkan turunannya ini lebih dari 0, maka dia adalah minimum lokal. Lokal dari bawah. Itu ya yang Anda ingat itu. Ingat fx berarti apa? Oke. Kalau ada sebuah fungsi fxy misalnya adalah x kuadrat tambah y kuadrat, turunan parsial pertama terhadap x kita tahu adalah 2x tambah 0 gitu ya. Turunannya diturunkan lagi terhadap x berarti 2. Gitu ya. Oke. Ibu hapus yang ini itu kalau D lebih dari 0. Kalau D kurang, ternyata D kurang dari 0, dari hitungan tadi D-nya kurang dari 0, maka titik A, B itu merupakan titik pelana. Titik pelana itu apa? F dari AB bukan titik ekstrim. Nah, bagaimana kalau D sama dengan 0? Maka pengujian tidak memberi kesimpulan. Oke. Nah, untuk memudahkan mengingat, meskipun Anda menggunakan not, tapi untuk memudahkan mengingat, D itu adalah ini ya. Ini turunan parsial pertama terhadap X, turunkan lagi terhadap X. Turunan parsial terhadap X, turunkan lagi terhadap Y. Di sini turunkan parsial pertama terhadap Y, turunkan lagi terhadap Y. Di sini turunan parsial pertama terhadap X, turunkan lagi terhadap Y. Oke, penjelasannya adalah fxy dengan fyx itu sama untuk apa namanya? Untuk fungsi yang kontinu di titik tersebut gitu ya. Oke, jadi ini Anda bisa ingat-ingat ini saja, atau andaikan Anda agak bingung sedikit dengan panjangnya penjelasan ini, Anda bisa gunakan ini saja ya. Oke, ini semoga memudahkan Anda. Sebagai contoh di sini adalah nilai ekstrim untuk fungsi ini. Perhatikan. Pertama, turunan parsial pertamanya terhadap X Anda sudah tahu, 3X kuadrat min 3. Oke. Kemudian turunan parsial pertamanya terhadap Y adalah ini. Apa ini? Ini 0 tambah 2Y tambah 4. Oke ya. Nah, ini karena kita yang pakai tadi stasioner, maka turunan parsial pertama terhadap X sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Tentu dari sini kita dapatkan x kuadrat min 1 sama dengan 0. Jadi x plus 1 kali x min 1 sama dengan 0. Kita dapatkan x-nya plus minus 1. Kemudian turunan parsial pertamanya terhadap y, ini sama dengan 0 ini. Tentu kita dapatkan y-nya min 2. Sehingga dari sini tinggal dipasang-pasangkan ya. 1, min 2 dan di sini ada X-nya min 1, min 2. Ya, jadi dari sini kita akhirnya dapat 2 buah titik. Titiknya apa? Ini.
min 1, min apa? Min 1, min 2 dan min 1, min 2. Nah, dua titik ini masukkan ke salah satu dulu ya oke, mungkin di sini. Nah, ini ya, untuk titik 1, min 2 kita masukkan ke D. D itu tadi Anda boleh saja menggunakan begini gitu ya. Sudah pernah dijelaskan di kelas ya, ini mengingatkan saja. Jadi atau yaitu tadi fx-nya tadi apa? Masukkan fx-nya di titik ini, kan kita sedang kerja di titik 1, min 2 gitu ya. Maka masukkan nilainya ketemu 12. Ya, ketemu 12. Ini mengulang saja ya, ingat. Karena lebih dari 0, maka kita kemudian cek fx-nya. Ternyata 6, lebih besar 0. Artinya apa tadi? Kalau lebih besar 0, fx-nya turunan parsial keduanya terhadap x lebih dari 0, berarti dia nilainya minimum. Nilai minimum. Ya, nilai minimum terus masukinnya kemana? Masukin angka itu. Masukinnya ingat ke fungsi pertama. Ini fungsi yang pertama ya. Ini fungsi pertama. Nah, masukinnya ke sini untuk mendapatkan nilai. Jelas ya? Oke. Kalau jelas, berarti Ibu akan melanjutkan dengan cara yang lain. Ini tugas tentu Anda bisa kerjakan. Ini paling mudah, ini cara pertama. Ibu akan gunakan cara yang pengali Lagrange. Oke, yang ini Ibu akhiri dulu supaya bisa segera diunggah untuk yang memerlukan. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum.